Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Subandi. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan form HTML yang menggunakan CSS dan yang tidak menggunakan CSS. Berikut perbandingannya. Nah, langsung kita terapkan saja bagaimana cara membuatnya dengan menggunakan CSS. Di sini saya memiliki satu folder yang sudah dibuka menggunakan VS Code. Kemudian saya tambah saja form HTML. Kemudian kita buat form. Di dalam form itu misalnya kita membuat form register. Jadi saya membuat H3 untuk beli register. Kemudian ada input nama. Saya bikin label tadi ini untuk penamaan, yaitu nama. Untuk form di kolom kanan, dihapuskan saja, boleh dihapus. Kemudian input tipe teks saja. Kemudian nomor HP. Untuk input nomor HP, input kita cari tipenya nomor. Ini nama sama ID saja, atau boleh di copy agar lebih cepat. Tinggal kita ganti, kita edit nama, email, ini email, ya ini password, ini password, dan agar ini sama. Baik, sekarang kita lihat hasilnya, kira-kira seperti ini. Ini bisa saja. Seperti ini tampilan form yang menggunakan CSS. Kemudian kita buat form yang untuk menggunakan CSS. Ini file kita copy saja. Kita pastikan. Kita lihat saja namanya. Ini form CSS. Kemudian kita tambah file CSS-nya. Maksudnya nama style.css masih kosong. Kita letak di sebelah pada form CSS. Kita panggil filenya, yaitu dengan menggunakan tag link. Di href kita panggil nama filenya style.css. Sekarang kita buka, kita copy linknya, kita masuk ke prompt, atau baru paste. Ini untuk form CSS. Kita tadi judul ini. Sini yang tanpa CSS dan yang ini untuk menggunakan CSS. Oke, langsung saja kita coba buat form dulu. Pertama kita panggil selektornya, yaitu form. Ini. Oke, selanjutnya kita kasih style. Pertama kita kasih display. Flash display ini untuk mengatur tampilan pada formnya nanti. Terus sekarang masih belum kelihatan, kelihatan seperti tampilannya ketika diberi display. Itu biar langsung nampak hasilnya, kita display saja. Selanjutnya setelah flex, agar kita buat dia ke bawah label-labelnya, dan yang kita buat urutan ke bawah tidak ke samping. Sini kita menggunakan flex selection, kita pilih color, maka dia sudah ke bawah, sehingga kita tidak perlu menggunakan PR di sini. PR itu baris baru ini, karena pada asal kita cukup memberikan flex direction, yaitu value new color, dan dia akan berurutan ke bawah. Selanjutnya beri lebarnya di atas saja, kita kasih width kira-kira 20%, yaitu setengah dari halaman. Jika ini kita besarkan, oke, setengah dari halaman. Halaman ini 100% fullnya, dari kanan ke kiri, kanan 50%-nya itu tengah. Mungkin ini masih tampak terlalu lebar untuk form register. Kita ganti saja menjadi 20%. Coba kita besarin. Mungkin cukup.
Selanjutnya kita kasih border terlebih dahulu agar kelihatan balasnya. Solid. Oke. Ini lebar dari formnya. Sini kita kasih padding 50 px saja. Jika value-nya ada 1, 50 px saja, berarti secara keseluruhan padding atas, padding kanan, padding bawah, padding kiri. Jika kita mengatur 2 padding karena atas dan bawah itu 50, kiri dan kanan itu dengan nilai yang berbeda juga, maka kita buat 2 value yaitu 40 px. Nah, maka atas bawah 50 px, kanan kiri 40 px. Jika kita lebarkan, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita kasih border radius 5 px saja agar setiap sudut dari form ini tidak runcing, jadi menjadi dipol ya. Selanjutnya kita ke inputan. Untuk inputan kita panggil selektornya input satu saja. Jadi setiap selektor input ini, setiap selektor input akan kena style-nya. Input kita kasih padding 5 px agar dia lebar. Kemudian kasih margin bottom untuk memberikan jarak setiap inputan, yaitu kita dapat 5 pixel. Ini terlihat perbedaannya jika tidak menggunakan, maka dia menjadi rapat. Jadi kita gunakan margin bottom untuk memberi jarak di bawah inputan. Kemudian kalau masih rincing, kita ganti border radiusnya itu 5 pixel. Kemudian untuk bordernya, karena ini terlalu tebal, kita hilangkan saja. Hilang, tidak nampak, kita kasih saja background color. Misalnya di sini saya pilih azul, tidak terlalu kelihatan ya. Ini kita ganti saja. Teman-teman bisa mengarahkan cursor ke arah peta ini, arah warnanya, ganti saja RGB menjadi hexadecimal. Sini bisa kita atur stylenya EA, sudah agak kelihatan, sudah lebih baik. Selanjutnya kita beri inputannya fokus. Fokus itu ketika seperti ini. Jadi ketika kita ingin mengetik sesuatu, ini disebut fokus. Maka di CSS-nya kita panggil inputnya, kemudian namanya fokus. Sini. Kita atur fokusnya, kita hilangkan outline-nya. Nah, outline itu garisnya. Nah, sekarang ketika fokus garisnya sudah hilang, kita tambah border X solid blue. Solid ini seperti garisnya terhubung semua. Ada titik lain yaitu dot, maka garisnya menjadi titik-titik. Kelihatan bisa seperti ini, atau dash bisa ke garis putus-putus. Kita gunakan saja ini solid tadi. Kita lupa ya satu lagi yaitu tombol. Sekarang kita tambah button, namanya submit. Sekarang kita beri CSS pada tombol, kita beri padding, kita lebarkan, kita kasih 5 px. Selanjutnya bordernya kita hilangkan saja, border radius agar tidak runcing. Kita beri 5 px saja, warnanya kita ganti,
Setelah di sini blue terlalu gelap. Selanjutnya kita ganti kursornya menjadi lebih fokus atau menjadi penunjuk seperti dia ini. Di situ kita tuh kursor pointer. Di sini terlalu kaku, kita beri sedikit perubahan pada tombol. Kita beri hover. Hover itu ketika tombol berada di atas, maaf, ketika kursor berada di atas tombol seperti ini, kan nanti ada perubahan. Kita buat situ hover, kita kasih warnanya yang agak beda, dan kita buat agak gelap. Kita tes, nah seperti ini. Nah, perbedaannya. Kita beri transisi agar lebih lembut kelihatannya. Precision beri 0,3 detik. Kelihatan tidak terlalu cepat berubah. Ini selanjutnya kita ganti semua jenis. Kita ganti semua jenis tulisan. Untuk semua itu kita kasih bintang. Jadi semua teks HTML yang ada teksnya itu akan berubah jenisnya. Sini kita ganti font family, kita ambil yang Arial. Selanjutnya form ini kita buat di tengah. Kita ambil tag pairnya yaitu body. Sini kita bagi displaynya fleksibel agar mudah diatur. Kemudian body kita atur tingginya. Atur vertical height. Tapi ini karena ada kelebihan sepertinya. Kita kurangkan saja menjadi 95. Cukup. Kita buat yang tengah, yaitu isi konten, center. Kalau ini kita bisa center juga. Jadi dari tengah halaman. Setelah itu, di sini saya memiliki gambar. Jadi gambar ini nanti untuk background di belakang form. Di HTML saya tambahkan di atas form, yaitu if dengan class background blur. Seperti ini. If dengan class background blur. Kemudian saya panggil di CSS-nya. Untuk kelas kita memanggilnya menggunakan titik. Blur. Pertama kita coba ambil gambarnya. Untuk pemanggilan gambar CSS yaitu background image, kita ketik URL. Di sini kemudian kita samakan namanya Cloudy Mountains JPG. Cloudy Mountains JPG. Setelah gambarnya dipanggil, tadi di masih nampak, kita beri lebar gambar tersebut yaitu full 100% dan tingginya juga 100%. Sudah kelihatan gambarnya. Kemudian kita posisikan gambar tersebut absolut sehingga dia menutupi keseluruhan halaman agar dia di belakang gambar memang agar gambar di belakang form, maka kita menggunakan z index minus 1. Jadi jika positif maka dia berada di atas form sehingga dia kelihatan menimpa form. Agar dia di belakang kita beri minus. Sudah nampak tetapi gambarnya tidak full kelihatan. Sini kita tambah background size yaitu cover. Nah, kira-kira seperti ini gambar fullnya. Setelah itu gambarnya kita bisa atur posisinya di tengah. Nah, ini perbedaan ketika tidak memposisikan gambar di tengah dan ini di tengah. Sini karena terlihat jelas, saya ingin membuat gambar tersebut agak blur. Saya menambahkan opacity itu 0,6.
kelihatan agak sedikit blur. Lalu kita posisikan gambar tersebut titik di 0 agar dia berada di tengah dan lainnya juga itu 0. Nah, sehingga dia menjadi terlihat full pada satu halaman. Karena jika tidak digunakan, kita tutup, maka seperti ada celah di bawahnya. Ya, seperti ada celah sedikit di bawahnya. Jadi ketika kita buka kembali, maka dia menutupi seluruh halaman. Selanjutnya kita perbaiki lagi formnya. Di sini saya menambahkan bayangan pada form shadow. Untuk value itu pertama ada, kita buat seperti ini terlebih dahulu. So px dengan 4 value. Baik, di sini sudah nampak bayangnya. Kemudian kita atur secara horizontal, ini terlalu ke kanan, maka dikurangi, kita coba kurang 5. Dia sudah bergeser ke kiri. Kurang 1, sekarang dia berada di tengah. Kemudian kita ganti juga secara vertikal, ke bawah, kita samakan, kita lihat 1, maka sudah kelihatan bayangannya satu di tengah. Jadi secara keseluruhan, atas kanan, kiri, bawah, sudah dapat bayangan. Ini untuk mengatur kepadatan bayangan. Jika 1 seperti ini, maka jika lebih tinggi lagi angkanya, bayangan terlihat lebih blur. Kemudian di sini lebar bayangannya. Jika ini saya bikin 15, maka ini lebih lebar lagi. Jika saya kurangi, kelihatan lebih tipis. Kira-kira seperti ini sudah kelihatan bagus. Tapi saya ini formnya tidak berbentuk gambar, tapi berbentuk warna saja. Sini untuk border sudah tidak gunakan, saya hapus saja. Dan kita tambah warna background color misalnya white, maka seperti ini saja. Kita tes ini sort. Seperti ini perbandingan website yang menggunakan CSS atau style dengan website yang tidak menggunakan style CSS. Teman-teman juga bisa menambah atau mengurangi atau memperbaiki kembali bodinya untuk mengetahui seluruh parameter daripada CSS. Teman-teman bisa mencarinya di Web3 School. Kita saja di website Web3 School, di Web3 School CSS. Buka saja linknya Web3 School CSS yang pernah ada. Di sini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang ada. Dan referensi. Ini contohnya, dan teman-teman juga bisa mencobanya langsung. Ini paragraf, di sini warna tulisan merah. Kita bisa coba dulu cara ini, maka tulisan tersebut berubah menjadi biru. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.